Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang digital health and wellness. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya sendiri, nama saya Renaldi Saputra, lalu ada Gamal Lutfi Wirman, dan yang ketiga ada Teguh Andi Apriliansyah. Di sini kami akan membawakan materi tentang, yang pertama itu ada kecanduan internet yang akan dibacakan oleh saya sendiri, lalu ada kesehatan mata yang akan dibacakan oleh Gamal Lutfi Wirman, dan yang ketiga ada berita hoax yang akan dijelaskan oleh Teguh Andi. Masuk selanjutnya, yaitu ada tentang digital health and wellness. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih digital health and wellness itu. Jadi digital health and wellness itu menjelaskan bagaimana keadaan mental dan fisik seseorang yang menggunakan internet, ya, yang berujung itu bisa membuat kecanduan seseorang itu sendiri. Lalu ada juga isu-isu yang perlu ditangani di dalam dunia teknologi canggih seperti ada kesehatan, lalu ada bentuk tubuh. Jadi kalau bentuk tubuh ini kayak misalkan kita lagi bermain komputer, lalu kita harus memperhatikan posisi duduk kita. Posisi duduk kita harus tegap, lalu tidak membungkuk. Karena kalau kita membungkuk itu akan mempengaruhi tulang belakang kita. Bisa menyebabkan, kalau istilah sainsnya itu kayak osteoporosis, lordosis. Tapi kalau misalkan kita bungkuk ke samping itu disebut skoliosis. Dan juga efek dari digital ini bisa menyebabkan sindrom stres berulang. Nah, di sini ada contoh kasusnya. Saya mengambil contoh kasus yaitu game online. Contoh kasusnya itu seorang remaja di India tembak mati ibunya. Jadi eh, pada saat eh, orang pada saat ayahnya pergi apa tuh pergi tugas di luar daerah, ayahnya kan seorang personel tentara. Anaknya itu waktu itu lagi sedang main game. Dia itu benar-benar kecanduan bermain game PUBG Mobile sehingga saat disuruh orang tuanya, yaitu ibunya sendiri, untuk berhenti bermain game, tapi si anak itu malah terus bermain game. Dia tidak pernah mendengarkan apa yang ibunya perintahkan ke dia. Sehingga pada saat itu dia kesal kepada ibunya karena ibunya itu melaporkan dia ke ke pihak berwenang seperti polisi. Melaporkannya dengan alasan bahwa anaknya itu kecanduan game online. Mendengar hal itu anaknya pun marah kepada ibunya. Lalu anak itu di rumahnya itu sedang bertiga sama adik perempuannya, dan ketika itu dia tuh menembak ibunya karena saking keselnya. Dia menembak ibunya menggunakan pistol ayahnya karena kan ayahnya itu kan seorang personal tentara yang saat ini dia sedang bertugas di luar daerah. Karena saking kesalnya dia pun menembak ibunya, lalu ibunya pun tidak bisa tertolong lagi sampai menyebabkan kematian. Dan pada saat itu juga dia memindahkan mayat ibunya ke suatu ruangan selama 2 hari. Lalu setelah 2 hari baunya itu tidak tertahankan lagi, bau busuknya. Lalu pada saat itu juga pun dia jujur terus terang ke ayahnya bahwa dia telah menembak mati ibunya. Dia berkata jujur kepada ayahnya, lalu ayahnya pun melaporkan kepada pihak yang berwajib bahwa anaknya itu telah melakukan pembunuhan. Dan pada saat itu juga pistolnya yang dipakai oleh pelaku itu diamankan oleh pihak yang berwenang, pihak yang berkewajiban. Dan anaknya itu, si yang pelaku itu diserahkan kepada polisi untuk diinterogasi lebih lanjut, lalu ditahan. Lalu ada penerapan digital health and wellness. Yang pertama itu ada aplikasi mengatur pola hidup. Contohnya yang seperti yang saya tahu itu di Play Store seperti ada aplikasi Fast Secret. Itu biasanya buat ngatur kalori yang masuk, kalori, kalori yang keluar. Jadi kalau misalnya kita mau diet, kita mau surplus kalori, itu kita bisa menggunakan aplikasi ini, defisit kalori. Jadi kalau misalkan kita mau diet, kita bisa ngatur kalori kita di situ. Jadi setiap orang itu biasanya mempunyai kalori hariannya yang berbeda-beda.
Misalkan kalori harian saya 2000, terus saya ingin menurunkan berat badan. Kita bisa menggunakan aplikasi ini untuk mengatur kalori yang masuk berapa. Misalkan 100 gram nasi itu berapa kalori. Jadi kita bisa menghitungnya kalori yang masuk itu berapa ke tubuh kita. Jika kita ingin diet, kita bisa menurunkan berat badan, yaitu dengan melakukan defisit kalori. Memotong kalori yang masuk. Misalkan tubuh harian kita butuh 2000 kalori. Kita memotongnya 500 kalori. Berarti kalori harian yang kita makan itu cuma 1500. Lalu yang kedua, ada aplikasi konsultan kesehatan. Bisa kita lihat, di situ ada Halodoc. Halodoc itu ada di Play Store dan juga bisa berbasis web. Aplikasi ini bisa digunakan buat kita ketika kita ingin berkonsultan kepada dokter, kita tidak perlu melakukannya ke tempat dokter tersebut. Jadi kita bisa melakukannya dengan online. Dan yang ketiga itu ada waktu tunggu pasien. Contohnya seperti misalkan kita ke rumah sakit, kita itu eh, lebih mudah lagi karena sudah ada, misalkan kita masuk ke rumah sakit, itu sudah disediakan monitor, layar monitor digital gitu. Jadi misalkan kita mau milih klinik gigi, jadi kita tinggal pencet klinik gigi di monitor tersebut, lalu akan keluar tiket tiket antrian. Jadi kita tidak perlu ribet-ribet bolak-balik sana sini. Jadi kita tinggal memantau monitor itu. Lalu kita bisa mengambil tiket antriannya dari situ. Itulah penerapan digital health and wellness. Sangat baru. Lalu ada kecanduan internet. Ini materi yang akan saya bawakan, yaitu kecanduan internet. Apa sih kecanduan internet itu? Jadi kecanduan internet itu biasanya itu adalah sebuah sindrom atau gangguan yang ditandai dengan biasanya itu menghabiskan sejumlah waktu secara berlebihan. Dia itu tidak bisa mengontrol waktu itu sehingga dia dapat menimbulkan gejala ketergantungan yang bisa menyebabkan terjadinya masalah psikologis di pikiran kita. Lalu ada masalah sosial dan masalah pekerjaan. Apa aja sih aspek-aspek kecanduan internet? Di sini menurut Yong itu ada ciri khas. Biasanya ciri khas itu dikaitkan dengan pikiran-pikiran yang berlebihan. Contohnya seperti berhayal, lalu berfantasi. Kayak misalkan dia suka nonton anime, pasti itu kan anime itu kan episodenya banyak ya. Jadi pasti dia kadang tuh suka berhayal, berfantasi bahwa dia itu bisa milikin si tokoh di dalam anime tersebut. Itu biasanya termasuk dalam ciri khas Pausalians. Lalu ada penggunaan yang berlebihan, seperti pengabaian kebutuhan-kebutuhan dasar dalam kehidupannya. Jadi sebenarnya itu kan setiap orang itu kan punya kebutuhan dasar dalam hidupnya, punya schedule-nya masing-masing. Nah, dia ini mengabaikan kebutuhan-kebutuhan dasar dalam hidupnya itu. Dia biasanya cuman bisa memaksimalkan penggunaan internet. Dia itu memakai penggunaan internet itu secara berlebihan, sehingga dia lupa bahwa dia itu punya kebutuhan-kebutuhan dasar dalam kehidupannya. Yang ketiga itu pengabaian pekerjaan. Tidak beda jauh dengan yang sebelumnya, seperti yang pengguna berlebihan. Pengabaian pekerjaan ini dia tuh terlalu tergantung dengan internet. Dia tuh punya pekerjaan, tetapi dia terlalu sibuk dengan dunia mayanya, dengan kecanduan internet itu. Dia lupa bahwa dia tuh punya pekerjaan yang harus dia kerjain. Lalu ada antisipasi. Antisipasi ini biasanya orang-orang itu dia tuh melampiaskan atau melarikan diri atau mengabaikan permasalahan dalam hidupnya. Dia tuh melampiaskan ke dunia internet. Seperti misalkan dia punya masalah yang berlebih, dia melampiaskannya ke TikTok, scroll TikTok buat menghibur diri dia sendiri. Atau enggak buka YouTubean. Nah, lalu ada ketidakmampuan mengontrol diri. Ketidakmampuan mengontrol diri ini biasanya dicontohin seperti dia sedang menggunakan komputer, lalu dia mengunduh sebuah software aplikasi yang dia sendiri itu belum tahu apa sih bagaimana sih cara makainya. Lalu dia tuh biasanya tuh dia membutuhkan lebih banyak waktu buat mempelajari aplikasi tersebut.
sehingga dia lupa bahwa kehidupan nyata itu harus diseimbangi dengan kehidupan dunia maya. Itu seperti dia mempelajari software-software tersebut. Padahal kan jika mempelajari software tersebut butuh waktu yang lama. Lalu ada mengabaikan kehidupan sosial, yang dimana dia ini terlalu fokus kepada dunia mayanya dia, padahal dia tuh punya kehidupan sosial, punya kehidupan asli. Dia lebih mementingkan kehidupan dunia mayanya. Padahal manusia itu hidupnya kan harus saling bersosialisasi kan. Lalu ada klasifikasi kecanduan internet. Nah, terbagi menjadi tiga, yaitu ada cyber sexual addiction, yang dimana biasanya seseorang itu mempunyai hasrat untuk mengunjungi website khusus orang dewasa. Contohnya seperti website yaitu. Lalu yang kedua ada cyber relationship addiction, yang dimana setiap individu itu dia mempunyai ketertarikan buat menjalani hubungan pertemanan dengan orang lain di dunia maya atau secara online. Lalu yang ketiga ada net compulsion, itu biasanya terjadi perjudian online, belanja online, dan perdagangan online. Nah, di sini ada dampak kecanduan internet. Yang pertama itu eh, yang dampak yang bisa terjadi, yang pertama itu ada akademik. Yang harusnya kita bisa waktu kita bisa buat belajar lebih dalam lagi, tapi kita menggunakan waktu kita itu buat fokus ke internet karena kita saking candunya. Padahal jika kita menggunakan waktu sebaik-baiknya, kita bisa belajar lebih lagi buat menaikkan prestasi kita di sekolah kita atau di kuliahan kita. Jika kita terus bermain internet ataupun jika kita kecanduan, itu akan menyebabkan menurunnya prestasi. Lalu yang kedua ada interpersonal. Interpersonal ini seseorang dengan internet addiction secara bertahap akan mengurangi waktu bersosialisasi di dunia nyata. Seperti yang kita tahu, kita ini padahal kita mempunyai dunia real life kita sendiri, tetapi kita lebih memilih untuk di dunia maya. Lalu yang ketiga ada finansial. Masalah finansial dijumpai akibat biaya penggunaan internet yang berlebih. Contohnya seperti kita boros kuota. Padahal uang kita bisa kita manage buat hal yang lebih penting lagi, tapi kita malah boros buat membeli-beli kuota. Lalu ada pekerjaan. Pekerja cenderung menggunakan jasa internet perusahaan untuk mengakses kebutuhan pribadi pada saat jam kerja. Lalu ada fisik. Biasanya kalau fisik ini karena orang itu dia terlalu membuang-buang waktunya untuk berinternet sehingga dia lupa bahwa dia itu butuh istirahat. Contohnya seperti dia lagi bermain game online yaitu Mobile Legend, dia lupa waktunya. Padahal dia juga butuh istirahat, dia butuh mengisi apa ya energi lagi buat beraktivitas, tapi dia lebih meluangkan waktunya untuk bermain Mobile Legend buat push rank lah istilahnya. Sehingga dia itu kurang tidur. Biasanya kurang tidur itu menyebabkan keletihan yang berlebihan. Lalu selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu ada gender. Biasanya kalau laki-laki itu dia lebih memilih untuk bermain game online. Sedangkan perempuan itu biasanya check out Shopee, Tokopedia, Lazada. Nah, ini yang disebut faktor yang mempengaruhi kecanduan internet. Selain game online, laki-laki juga biasanya menonton ini apa menobar dengan temannya di Zoom, di Discord. Itu biasanya hobi laki-laki sih. Lalu selanjutnya ada kondisi ekonomi yang dimana orang kaya itu biasanya lebih banyak punya fasilitas buat berinternet dibandingkan orang yang kurang mampu. Lalu yang ketiga ada faktor sosial. Biasanya ini ditandai dengan eh, individu itu kesulitan berkomunikasi interpersonal atau individu yang mengalami permasalahan sosial. Ini dapat menyebabkan penggunaan internet yang berlebih. Lalu yang terakhir ada faktor psikolog, yang dimana jika seseorang kecanduan internet itu biasanya disebabkan oleh dia mempunyai masalah yang berlebih. Masalah yang berlebih, dia mempunyai stres pada dirinya,
Jadi dia itu biasanya melampiaskannya ke dunia internet. Cara meminimalisirnya itu dengan pertama itu mencari hobi baru, yang kedua ada membuat schedule apa yang harus kita lakuin setiap jamnya. Jadi kita bisa tertata. Yang ketiga itu aktifkan alarm untuk pengingat. Jadi setiap kita bermain game online ataupun kita membuka sosmed, kita harus tahu waktu. Kalau bisa diwaktuin. Misalnya udah berapa menit gitu, biar nggak keterusan. Sehingga kita lupa bahwa kita mempunyai dunianya kita sendiri. Keempat itu kurangi penggunaan internet dan biasakan untuk family time. Jadi kita itu harus apa ya, meluangkan waktu kita untuk keluarga. Jadi biar lebih fokus untuk bersosialisasi. Nah, di sini ada mengganggu kesehatan mata yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Gama. Untuk Gama dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya akan dari melanjutkan dari siang tadi rekan saya ya, tentang mengganggu kesehatan mata. Mengganggu kesehatan mata, gadget baik itu handphone atau HP, tablet, hingga laptop merupakan barang yang sulit dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Alat ini juga tidak asing lagi untuk anak-anak dari anak sekolah dasar hingga taman kanak-kanak. Sekalipun sudah banyak yang memiliki gadget sendiri, tak bisa dipungkiri teknologi menjadi satu hal yang sangat erat dengan manusia sekarang ini. Melalui teknologi, jendela informasi terbuka lebar hingga manusia bisa berkembang dalam hal pendidikan, perekonomian, kreativitas, maupun bidang lainnya. Beberapa gangguan yaitu mata lelah atau astenopia, yaitu otot-otot mata menjadi cepat lelah dan membuat penglihatan menjadi buram. Yang kedua, mata kering, frekuensi berkedip akan berkurang sehingga mereka akan sering mengeluh matanya perih atau nyeri, mengalami mata kering. Dan yang ketiga, mata juling atau strabismus, yaitu paparan sinar biru dari layar gadget yang sering intens dan dekat dapat meningkatkan risiko mata anak menjadi juling. Dan yang terakhir, rabun jauh atau miopia, yaitu biomata menjadi lebih lentur atau memanjang yang menyebabkan anak rentan menderita rabun jauh atau miopia. Dan yang selanjutnya, cara meminimalisir kerusakan mata. Yaitu yang pertama, terapkan 20-20-20. Apa itu 20-20-20? 20-20 yaitu luangkan waktu setiap 20 menit sekali untuk melihat kejauhan atau area selain layar gadget sepanjang 20 inch ke depan atau sejauh mata memandang dan tidak memforsir mata untuk fokus selama 20 detik. Jadi luangkan waktu selama 20 menit dan dalam kejauhan gadget sepanjang 20 inci selama 20 detik. Jadi arti 20-20 itu ya kayak misalkan main 20 menit, jauhkan layar gadget 20 in selama 20 detik. Dan yang kedua, atur level pencahayaan, yaitu sesuaikan pengaturan cahaya layar dengan pencahayaan ruangan, jangan sampai terlalu terang maupun terlalu redup atau gelap. Dan yang ketiga, batas waktu penggunaan gadget. Batas waktu penggunaan gadget pada anak maksimal 1 jam per hari. Usahakan beri jeda setiap 20-30 menit
Untuk anak beristirahat selama minimal 5 menit. Ingatkan anak untuk berkedip untuk membasahi matanya agar matanya tidak kering. Atau bisa disebut dengan isomah, ya, yaitu istirahat sholat makan. Dan yang ketiga, gunakan tetes mata yang mengandung bahan aktif guna mengatasi kekeringan pada mata. Gunakan tetes mata yang mengandung bahan aktif guna mengatasi kekeringan mata. Dan yang terakhir, makan makanan bergizi yang membantu menjaga kesehatan mata. Ya, seperti makan wortel. Iya. Dan yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Teguh Andi. Kemudian dari saya, Teguh Andi Apriliansyah, akan melanjutkan presentasinya tentang berita hoax. Berita hoax atau berita palsu yang dikenal dengan istilah populernya hoax bisa bertebaran dalam berbagai bentuk, mulai dari tulisan, foto, dan video. Di era ini, semua orang bisa menggunakan media sosial, dan berita hoax jadi sangat mudah tersebar. Mengingat dampaknya sangat buruk, setiap orang pasti ingin menghindari, terutama ketika ada isu penting yang tersebar di tengah masyarakat. Tentu, kamu ingin mendapatkan informasi yang valid dan berkredibilitas agar bisa up to date dengan kabar terkini. Kemudian, dampak negatif bagi kesehatan. Dalam istilah kesehatan, biasa disebut post-traumatic stress syndrome atau PTSD. Pertama, gejalanya ialah ingatan pada peristiwa traumatik. Yang kedua, kecenderungan untuk mengelak, kemudian pemikiran dan perasaan negatif, dan yang terakhir, perubahan perilaku dan emosi. Kemudian, menimbulkan kecemasan. Kenapa hoax itu bisa menimbulkan kecemasan? Karena setiap orang memiliki pemikiran dan perasaan pada ingatan trauma terhadap apa yang dia alami di masa dulu. Kemudian menimbulkan kekerasan. Nah, kenapa berita hoax menimbulkan kekerasan? Karena berita hoax dapat memicu kekerasan dikarenakan berita yang dapat memicu kekerasan tersebut dapat memecah belah seperti memprovokasi antara orang yang ada di daerah kota maupun suatu negara. Kemudian cara mengantisipasi berita hoax. Yang pertama itu hati-hati dengan judul provokasi. Yang dimaksud dengan berhati-hati dengan judul provokasi dalam penyampaian judul yang biasanya dilakukan untuk menjebak masyarakat untuk tertarik membacanya. Berita hoax atau berita palsu biasanya menggunakan cara untuk menarik minat masyarakat. Isi kontennya juga bisa jadi bersifat provokatif. Kemudian cermati alamat situs. Yang dimaksud dengan cermati alamat situs itu berita yang berasal dari situs media yang sudah terverifikasi Dewan Pers akan lebih mudah diminta pertanggungjawabannya. Karena biasanya kalau orang-orang yang dengan alamat-alamat situs yang nggak jelas asal-usulnya bisa melakukan phishing atau komputer atau jaring handphonenya itu tersebut bisa dihack. Maka oleh karena itu situs yang sudah terverifikasi itu sangat penting untuk dipahami sebelumnya. Kemudian periksa fakta, perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya.
apakah dari institusi resmi seperti KPK atau Polri, karena lembaga tersebut itu udah sangat mahir dalam bidang fakta dan biasanya sangat jarang berita-berita tersebut melakukan pembohongan. Kemudian cek keaslian foto. Ada kalanya pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca agar biasanya pembaca tersebut dapat langsung percaya kepada berita-berita tersebut. Dan yang terakhir, ikut serta grup diskusi anti hoax. Yang dimaksud dengan grup diskusi ini, jadi ada beberapa orang yang sudah terkenal membuat sebuah fanpage atau grup diskusi anti hoax, misalnya forum anti fitnah, hasut dan hoax yang disingkat FHH yang ada di Indonesia. Fanpage dan grup Indonesia Hoax Buster, fanpage Indonesia Hoax, dan grup Koti. Berikut penjelasan dari saya. Ya mungkin sekian dari kelompok kami tentang penjelasan digital health and wellness, yaitu tadi ada kecanduan internet, gangguan kesehatan pada mata, dan yang terakhir adalah berita hoax. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.